siang hari ini? Alhamdulillah baik Pak Dion. Tetap semangat ya? Semangat, Tetap Pak Dion. semangat. Iya. Bu, pada siang hari ini Bu Dede ada rencana coaching ya? Betul Pak Dion. Saya berharap nanti Bu Dede bisa melaksanakan dengan baik. Ya, tetap semangat. Ya, mencari hal-hal yang menyenangkan dengan si coaching nanti. Ya. Nah, baiklah Bu Dede. Sebelum proses coaching nanti dilaksanakan, ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan. Nah, selama Bu Dede melaksanakan coaching nanti, Bu Dede akan saya amati apakah sudah sesuai dengan rutin penilaian, terus selama proses coaching apakah sesuai dengan alur kita, dan juga selama coaching apakah muncul pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, harapan saya bahwa nanti Bu Dede bersama coaching bisa menggali potensi, ya, mencari solusi sebanyak-banyaknya terkait permasalahan yang muncul. Nah, tidak lupa nanti selama coaching saya juga berharap Bu Dede bisa mengembangkan prinsip coaching. Ya, yang pertama adalah kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Ya. Baiklah Bu Dede, sebelum nanti coaching dimulai ya, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kan, boleh kan? Boleh. Ya. Yang pertama, rencananya nanti kompetensi apa saja yang dikembangkan dalam proses coaching? Kita kompetensi dalam proses coaching itu Pak Dion, yang pertama kan kehadiran penuh, yang kedua itu mendengarkan aktif, yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Di antara tiga itu rencananya yang paling ingin dikembangkan itu yang mana? Dua Pak Dion. Yang pertama kehadiran penuh antara coach dan coaching. Yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan berbobot yang digali dari si coaching itu coaching sendiri ya. Kenapa Ibu milih dua itu? Menurut saya Pak Dion, untuk yang pertama itu kehadiran penuh. Jadi saya berharap kita antara coach dan coach itu memiliki konsentrasi saat penggalian dari masing-masing dari coaching, kemudian coachnya itu nanti bisa menggali seperti itu. Oh gitu, jadi merasa berempati, merasa di posisi yang sama gitu ya, biar nanti benar-benar tahu masalah dan nanti bisa mendapatkan solusi terbaik gitu Bu ya. Jadi tidak ada kesenjangan gitu. Oke. Nah, kira-kira indikator keberhasilan menurut Ibu ya selama coaching nanti, kira-kira indikator keberhasilannya bagaimana? Untuk indikator keberhasilan nanti saya berharap dari proses coaching tadi, dari coaching tadi nanti saya berharap nanti bisa menggali dari coaching itu sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi indikatornya bahwa nanti si coaching ini menemukan solusi ya dari dirinya sendiri terkait masalah yang dihadapi. Baiklah Ibu, mungkin saat ini cukup ya. Ya, saya berharap nanti selama coaching ya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Ya, Ibu juga bisa menggali potensi yang dimiliki oleh si coaching yang nantinya bisa menyelesaikan semua permasalahan. Ya, terima kasih atas jawabannya Bu Dede. Silakan dilanjutkan untuk proses coaching, dan nanti setelah coaching selesai kita ketemu lagi untuk kita ya berevaluasi bersama terkait dengan apa saja yang terjadi selama coaching ya. Terima kasih, silakan dilanjutkan. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Bu Jeje. Bagaimana kabarnya Bu Linda hari ini? Sehat. Bu Jeje gimana? Oh, baik juga. Alhamdulillah. Baik Bu Linda. Kira-kira pada pertemuan saat ini Bu Linda mau membicarakan apa ya? Ini loh Bu, saya itu sedang mikirin rekan-rekan sedang di sekolah itu. Di sekolah itu kan banyak sekali kan ya, tabung pembelajaran itu ada ratusan, tapi kok terbengkalai, nggak ada yang pakai, malah cenderung teman-teman itu cenderung menggunakan metode konvensional, hanya sekedar ceramah, menggunakan textbook gitu. Baik Bu Linda. Berarti apa yang Bu Linda utarakan tadi, Bu Linda itu ingin teman-teman di sekolah itu
menggunakan tab yang sudah ada di sekolah. Iya, paling nggak mereka bisa menggunakan pembelajaran yang berbasis IT gitu Bu. Bisa menggunakan tab atau hanya menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu untuk seperti ya Canva atau Quizzes, Kahoot seperti itu loh Bu. Biar anak-anak juga lebih senang ketika pembelajaran lebih menarik gitu. Harapannya pembelajaran bisa maksimal. Eh, Kira-kira penerapan teknologi yang seperti apa yang ingin Bu Linda terapkan? Iya, ya seperti yang saya sampaikan tadi, paling mudah itu Bapak Ibu itu bisa menggunakan teknologi seperti tab yang ada di sekolah itu tadi kan, bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran ketika mungkin anak-anak juga berkelompok, lalu diberikan tugas proyek menggunakan tab itu tadi, gitu kan, membuat video dan semacamnya, atau sekedar menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran Bu, seperti sekarang kan banyak sekali ya aplikasi pembelajaran seperti Quizzes, Kahoot, atau sekedar media dari Canva, atau yang paling sederhana membuat PPT gitu aja, menggunakan PPT dalam pembelajaran itu kan simpel sekali ya. Jadi anak-anak itu biar tidak dibiasakan dengan yang konvensional, karena kan kita tahu ya kehidupan mereka sekarang itu semuanya itu sudah dibalut dengan teknologi. Nah, di saat mereka semuanya itu sudah berbalut teknologi, tapi pembelajaran di kelas itu masih monoton, masih konvensional, masih textbook, kok rasanya tidak bisa maksimal ya pembelajarannya seperti itu. Jadi yang berbalut teknologi begitu pembelajarannya biar lebih maksimal. Baik Bu Linda, dari pembicaraan Bu Linda tadi yang saya tangkap, Bu Linda itu mengharapkan pembelajaran yang menggunakan IT, betul. berbasis IT. Iya, Baik Bu Linda, kira-kira jika kita buat skala 1 sampai 10, kondisi di sekolah Bu Linda ini di level berapa? Level berapa ya? 6 mungkin, nggak bulat banget sih, 6. Dari 6 ini, harapan Bu Linda itu ingin menaikkan di level berapa? Udah banyak-banyak 8. Iya, 8 saya rasa sudah cukup lah. Lumayan. Di level berapa nanti, apa sih rencana Bu Linda supaya bisa mencapai di level berapa? Ya itu saya juga masih mikir Bu sebenarnya. Apa gini aja ya Bu, biar teman-teman itu nanti saya ajak teaching gitu. Jadi ketika saya ngajar menggunakan teknologi, ketika pembelajaran itu teman-teman bisa mengamati cara saya mengajar menggunakan teknologi. Ya harapannya biar mereka juga bisa punya gambaran yang bagaimana pembelajaran menggunakan IT seperti itu. Baik, jadi harapan Bu Linda untuk bisa naik di level 8 tadi, Bu Linda akan melaksanakan tim teaching gitu, Iya, sama betul. guru seperti itu. Ya mungkin bisa saya lakukan seperti itu. Adakah hal yang lain yang akan direncanakan selain tim teaching? Yang lain, kalau misal, tapi ini saya harus konsultasi dengan kepala sekolah. Saya punya angan-angan sih ingin melakukan pelatihan gitu di sekolah kepada rekan-rekan sejawat. Paling tidak saat itu saya bisa memaparkan tentang best practice saya ketika pembelajaran saya di kelas, saya lakukan video begitu ya. Jadi semua bisa mengamati begitu. Lalu saya jelaskan, mungkin saya beri masukan materi tentang bagaimana menerapkan IT dalam pembelajaran seperti itu, dan seperti aplikasi-aplikasi itu cara penggunaannya bagaimana, cara membuat Canva atau PPT seperti itu. Bu Linda, untuk melaksanakan harapan Bu Linda tadi, kira-kira dukungan apa atau siapa yang Bu Linda harapkan dari tercapainya level ini? Kalau dukungan ini yang pertama kepala sekolah pasti ya. Kalau kepala sekolah nggak mendukung kan juga sulit juga merealisasikannya. Jadi yang utama adalah dukungan dari kepala sekolah. Yang kedua mungkin
nanti akan menerapkan kalau Senin depan yang tentunya sebelum itu akan berkoordinasi dengan Pak Iya betul itu. Bu Linda, dari proses coaching ini sepertinya Bu Linda sudah mampu menggali sendiri nih, untuk solusi dari permasalahan yang dihadapi Bu Linda di sekolah. Iya. Kira-kira bagaimana Bu Linda, apakah sudah ada rencana gambar? Ya, alhamdulillah dari obrolan kita tadi akhirnya muncul ide gitu ya, bagaimana cara membantu teman-teman agar bisa lebih meningkatkan kompetensi dalam mengajar, utamanya dalam pembelajaran yang berbasis IT seperti itu. Atas bantuan Bu Jeje tentunya. Terima kasih Bu Jeje. Sama-sama Bu Linda, semoga nanti harapan Bu Linda di level 8 ini bisa tercapai. Amin, dan ya Allah. teman-teman semua setidaknya sesuai harapan Bu Linda dapat melaksanakan pembelajaran yang menggunakan IT. Iya, amin ya Allah. Sudah Bu Linda, obrolan kita kali ini kita akhiri, nanti kita akan bertemu di obrolan berikutnya. Baik, terima kasih banyak Bu Jeje Sama-sama, sudah membantu saya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Ya, Berjalan lancar? lancar. Ya, tadi saya sempat mengamati selama proses coaching tadi ya. Ya seru, menarik dan banyak sekali hal-hal positif yang bisa didapatkan dari kegiatan tadi. Nah, ada beberapa pertanyaan Bu Lide ya. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang Ibu rencanakan tadi? Baik Pak Dion, saya merasa tadi dalam proses coaching tadi, insya Allah saya sudah bisa menerapkan alutsista, terutama kemampuan dalam menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ambil dari kata kunci itu sendiri. Tadi saya sempat juga mengamati bahwa di proses dengan memberikan pertanyaan berbobot tadi, menurut saya cukup menarik ya. Jadi tadi saya sempat dengar ada harapan kunci terkait pembelajaran itu maunya bagaimana. Nah, akhirnya saya melihat kunci pun antusias yang menyampaikan harapannya. Nah, pertanyaan yang kedua tadi yang ya cukup menarik bagi saya adalah rencana kegiatan untuk mencapai level yang diinginkan tadi juga ya membuat kunci semangat untuk menyampaikan. Dan yang terakhir ada alternatif pertanyaan lain, itu alternatif solusi. Jadi menurut saya yang disampaikan Bu Didi tadi selama kunci memang sesuai dengan alur kita dan juga mampu dari potensi dari si kunci itu sendiri. Nah, dari yang Ibu rasakan, kira-kira tiga kompetensi tadi ada nggak lagi satu kompetensi mungkin di antara tiga itu yang perlu mungkin ditingkatkan? Baik Pak Dion, dari proses coaching tadi saya melihat dari coaching itu muncul kompetensi dari dirinya sendiri untuk menyelesaikan permasalahannya. Harapan coaching tadi, beliau Bu Linda berharap bahwa nanti akan melakukan peer teaching dalam proses peningkatan penggunaan IT tadi di sekolah. Kalau Ibu sendiri di antara tiga kompetensi tadi ya mungkin kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan menanyakan pertanyaan berbobot, tiga itu kira-kira di antara tiga itu yang masih perlu dikembangkan apa? Baik, untuk yang dari ketiga kompetensi tadi yang perlu dikembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada kunci. Oh, Itu yang perlu dikembangkan. Yang perlu alasannya. saya kembangkan. Nah, dengan kita menggali dari pertanyaan dari kunci yang berbobot tadi, harapannya kunci kan bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baiklah Ibu. Ya menurut saya cukup menarik obrolan kita sore hari ini. Saya juga melihat Ibu sudah cukup bagus dalam melaksanakan coaching ya. Ya saya berharap bahwa kegiatan coaching yang Ibu lakukan ya memberikan manfaat buat semuanya, saling berbagi, saling mensupport gitu ya. Dengan harapan bahwa kita bisa memberikan yang terbaik buat anak didik kita gitu ya. Ya, mungkin saya rasa cukup Bu untuk kita pada siang hari ini. Ya, kita ketemu di lain kesempatan. Dan saya berharap kita semua tetap sehat, tetap semangat.
tetap bisa berikan yang terbaik pada anak-anak. Terima kasih Bu Dede, sampai ketemu di lain kesempatan ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.